Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk ya, nak. Iya, Bu. Duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya, nak Firda? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Oh ya, kedatangan nak Firda ke sini atas kemauan sendiri atau disuruh oleh orang lain? Saya kesini atas kemauan sendiri, Bu. Namun sebelumnya, saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikannya, maka ke ruangan BK saja untuk mendapat bantuan dari guru BK di sini, Bu. Oke, baik sekali, nak. Dengan kedatangan kamu ke sini, Ibu sangat senang sekali. Apakah kamu pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Oke, baiklah, Nak Firda, karena Nak Firda baru mengikuti konseling, jadi sebaiknya Ibu jelaskan dulu bagaimana sebenarnya itu konseling. Nah, konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu kamu sendiri, untuk membantu kamu dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, konseling ini dilandasi dari beberapa asas prinsip. Nah, contoh asasnya yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan akan menjamin semua data-data yang kamu ungkapkan sama Ibu akan terjamin kerahasiaannya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Oh iya, Bu. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Oke, nak. Selanjutnya Ibu ingin membicarakan juga mengenai waktunya. Nah, begini, nak. Konseling ini membutuhkan waktu yaitu 2 kali pertemuan. Nah, dengan durasi 30 sampai 45 menit. Pada pertemuan pertama ini, apabila masalah kamu belum terselesaikan, maka kita akan membicarakan untuk rencana pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua untuk menyelesaikan masalah kamu yang kamu hadapi. Bagaimana? Setuju, Bu. Oke, baiklah. Firda, coba kamu kemukakan apa yang kamu ingin bicarakan terkait masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Begini, Bu. Akhir-akhir ini selama masa pandemi saya merasa cemas dan tegang. Sekarang, apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar, Bu, dari permasalahan saya ini. Oke, kalau begitu, coba kemukakan lebih dalam lagi mengenai apa yang sebenarnya mengganggu pikiran kamu akhir-akhir ini. Begini, Bu, seperti yang Ibu ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk belajar di rumah secara daring. Jadi, saya sering merasa cemas memikirkan tugas-tugas saya dan saya sering merasa tegang. Oke, mengapa kamu bisa berpikiran seperti itu, nak? Begini, Bu, selama pandemi ini ada banyak perubahan yang terjadi. Di antaranya proses belajar yang kini daring, keadaan di sekitar ketika belajar, yakni ketika di rumah banyak yang harus dilakukan, Bu, seperti membantu orang tua. Belum lagi tugas-tugas yang diberikan begitu banyak, Bu. Jadi hal tersebut yang membuat saya cemas dan tegang kalau nanti saya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas saya, Bu. Oke, jadi di situasi pandemi COVID-19 ini, kamu merasa cemas dan tegang memikirkan tugas-tugas kamu yang terlalu banyak. Dan di sisi lain juga, kamu memiliki banyak kewajiban untuk membantu keluarga di rumah. Nah, jadi kamu khawatir jikalau nanti kamu tidak bisa mengerjakan tugas-tugasmu dengan baik. Iya, Bu, betul sekali. Oke, Nah Firda, terkadang dalam hidup kita memang dihadapi oleh berbagai macam situasi dan terkadang membuat kita cemas, jenuh, bahkan tegang dan sebagainya. Namun, jangan sampai hal tersebut membuat kamu pesimis dan putus asa atau bahkan sampai berpikir negatif. Jadi, situasi-situasi tersebut sebagai tantangan dan yakinkan dirimu bahwa kamu bisa melakukannya atau menaklukkan situasi-situasi tersebut. Iya, Bu. Baiklah, kalau begitu, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan-tujuan yang ingin kamu capai dalam konseling ini. Baiklah, Bu. Saya merasa cemas dan tegang ketika mendapat tugas-tugas yang banyak
karena saya takut gagal, Bu, dan tidak maksimal dalam mengerjakan tugas di situasi pandemi ini. Karena itu saya ingin menghilangkan rasa kecemasan saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya. Saya akan lakukan sebanyak 2 kali latihan dalam sehari. Bagus sekali, Nak Firda. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Nah, setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu yang kamu hadapi saat ini, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi. Di mana teknik relaksasi ini merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks dan perasaan-perasaan rileks, serta kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, dan bahu, punggung, serta perut dan kaki. Nah, tujuan jangka panjang dari relaksasi otot ini adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua signal semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu, Nak? Baik, Bu, saya setuju dan tertarik dengan teknik yang Ibu jelaskan. Oke, baiklah. Karena kamu sudah setuju untuk melakukan latihan ini, maka kita akan memulainya sekarang. Tapi pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya badanmu akan lebih tegang walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merilekskan otot-ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong kamu untuk mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Nah, kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenal sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Nah, apakah kamu sudah mengerti mengenai teknik relaksasi ini? Iya, Bu, mengerti. Oke. Pertama-tama saya akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai agar kamu sedapat mungkin merasa nyaman. Nah, jika kamu menggunakan jam tangan, sepatu, atau perhiasan lain, tolong dilepaskan karena itu akan bisa mengganggu kamu, termasuk kontak lens, karena itu akan sangat mengganggu. Jadi ibu akan mengajak kamu nantinya ke kursi khusus untuk kamu, agar kamu dapat merasakan kursi yang sangat dapat membuat kamu nyaman. Oke, nah Firda, kemari duduk sini. Iya, Bu. Nah, ini adalah kursi yang akan membantu kamu untuk rileks dan nyaman. Nyaman ya, Bu? Oke, nah Firda, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kamu akan merasa tegang dan merasa rileks yang kamu akan alami pada otot-otot kamu. Nah, contoh kecilnya itu dapat kamu lihat di laptop. Nah, itu ada beberapa contoh gambaran gerakan-gerakan yang akan kita lakukan nanti. Nah, contoh kecilnya yaitu misalnya ini, kamu mengepalkan tangan kamu. Nah, ini adalah contoh dari menunjukkan tegangan yang terjadi pada otot. Nah, lalu kamu merilekskan kepala ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk rileks. Kamu akan dapat merasakan sensasinya. Nah, oke, apakah ini dapat membantu kamu? Iya, Bu, Ibu tidak perlu melakukan semuanya. Oke, lihat saja di laptop ya, Nak, karena di situ sudah tertera gambarnya. Oke, silakan duduk dengan posisi yang enak. Kita akan segera memulainya. Iya, Bu. Nah, pertama kamu bisa melihat di laptop. Pertama, tangan kananmu luruskan ke depan dengan kepala tinggi. Ya, kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu selama 5 detik.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. Nah, rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama pada tangan kirinya. Oke, coba angkat tangan kirimu ke depan. Kepalkan dengan tinju. Tahan selama 5 detik. Nah, rasakan tegangan yang terjadi pada lenganmu ini. Nah, setelah itu buka dan kendorkan secara perlahan. Nah, rasakan rileks yang terjadi pada otot tanganmu ini. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke, sekarang luruskan kedua tanganmu. Nah, tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit dan rasakan ketegangannya. Seperti ini. Ya, betul. Tahan selama 5 detik ya dan rasakan ketegangannya seperti yang tadi. Nah, setelah itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rilekskan kembali dan rasakan perbedaannya. Perbedaan sensasi-sensasinya. Oke, teknik berikutnya. Sekarang luruskan kedua tanganmu dan tengadahkan tanganmu ke atas dengan kepalan yang kuat. Seperti ini. Bawa ke arah bahumu. Bawa ke arah bahumu. Nah, kepalan yang kuat ya, rasakan tegangan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rilekskan kembali. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks yang kamu rasakan sekarang. Oke. Berikutnya kita melangkah ke gerakan berikutnya, yaitu coba ke gerakan bahu ya, kita pindah ke bahu. Sekarang angkat bahumu sampai ke telinga seperti ini. Dua-duanya ya, dua-duanya. Nah, rasakan ketegangan yang terjadi di bahumu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rilekskan kembali dan rasakan perbedaannya ya, seperti tadi. Oke. Apakah bahu dan tanganmu sudah merasa rileks? Oke, baik sekali. Nah, Firda, kita melangkah ke gerakan berikutnya ya. Sekarang coba lihat di laptop. Kita akan pindah ke bagian wajah. Oke, pertama kerutkan dahimu ya, kerutkan dahimu dan alismu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kendorkan dan rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileksmu sekarang. Coba. Selanjutnya kita melangkah lagi ke gerakan terhadap wajah berikutnya, yaitu pejamkan matamu dengan kuat-kuat. Pejamkan matamu dengan kuat-kuat. Rasakan tegangan di sekitar matamu selama 5 detik. Coba, pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buka dan kendorkan lagi. Dan rasakan perbedaannya antara tegang dan rileks yang kamu rasakan sekarang. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu di laptop. Nah, oke, nah Firda, sekarang kita sudah melalui beberapa langkah-langkah atau tahap-tahap dalam merilekskan kelompok-kelompok dari otot-otot di tubuhmu. Nah, jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Nah, untuk itu, Ibu ingin kamu memikirkan tentang skala tegangan antara 0 sama dengan rileks dan 5 sama dengan belum rileks. Oke, katakan pada Ibu, di mana kamu memposisikan dirimu saat ini, skala berapa? Saya berada di nomor 1, Bu. Karena masih ada bagian-bagian yang saya rasakan belum rileks sepenuhnya, Bu. Oke, nah Firda, selanjutnya
Karena kamu berada di posisi 1, coba kemukakan reaksi kamu ketika kamu memusatkan pada tegangan, dan bagaimana juga halnya ketika kamu memusatkan perhatianmu pada rileks. Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak, Bu. Sebaliknya, setelah rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan. Oke, jadi bagaimana pendapatmu mengenai perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali, Bu. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah, dan tidak enak, sedangkan rileks menyebabkan saya merasa tenang dan nyaman. Oke, baik sekali, Nak Firda, kamu telah memperoleh banyak kemajuan. Nah, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi kamu harus banyak-banyak berlatih di rumah ya. Baik, Bu. Oke. Nah, baiklah, Nah, sekarang kita berada di sesi akhir. Nah, maka dari itu sebelumnya Ibu meminta kamu untuk mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil dari pembicaraan kita, dan kemukakan juga perasaanmu setelah mengikuti konseling ini. Saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, Bu, sehingga saya dapat merasa rileks. Dan saya juga harus banyak latihan, Bu. Adapun perasaan saya setelah mengikuti konseling ini adalah sangat rileks dari sebelumnya. Oke, bagus sekali, Nak Firda. Nah, Ibu akan meminta kamu untuk melakukan teknik relaksasi di rumah kamu nantinya, baik itu 10-15 menit setiap latihan. Nah, lakukan latihan di kursi yang ada sandarannya ya, sehingga dapat membuat kamu lebih nyaman. Cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah, atau setelah kerja, atau sebelum makan. Nah, cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang-orang yang ingin ketemu dengan kamu. Isilah buku, Ibu ambilkan. Nah, isilah buku catatan ini setiap kamu selesai latihan, di mana, kapan, berapa lama, serta kesulitan apa yang kamu hadapi ketika kamu melakukan latihan relaksasi di rumah. Apakah kamu ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Saya sudah paham. Oke, baik sekali, Nah Firda. Kalau begitu, minggu depan kita akan bertemu lagi ya untuk membicarakan mengenai perkembangan dan homework yang Ibu berikan ke kamu. Iya, Bu. Baik. Oke, baiklah, Nak Firda. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Ibu tunggu ya kedatangan kamu minggu depan. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.